Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala TKKI Putra, yang saya hormati Ibu Guru Teman Sejawat TKKI Putra Desa Bayungan Kecamatan Artisari. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat serta karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir untuk mengikuti sosialisasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 TKKI Putra Desa Bayungan Kecamatan Artisari Kabupaten Pacitan. Selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan semoga kita menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Pacitan akan menyampaikan sosialisasi tentang budaya positif di TKKI Putra. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan untuk mengikuti sosialisasi pada siang hari ini. Sebagai pembuka, mungkin biar tak ngantuk ya. Coba semuanya tepuk satu. Oke. Kalau tepuk satunya ditambah yes gitu ya. Siap ya? Siap. Tepuk satu, yes. Tepuk dua. Oke, sekarang kalau tepuk duanya oke gitu. Tepuk dua oke. Tepuk satu, tepuk dua oke. Lanjut tepuk tiga. Oke, kalau tepuk tiganya kira-kira apa ya yang pas dengan tepuk tiganya? Semangat, biar tambah semangat. Oke, ya semangat. Boleh dicoba. Coba tepuk tiga, semangat. Luar biasa. Pas ya. Lanjut. Oke. Keempat ya, tepuk empat. Tepuk empat. Wok, 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 wok. Kira-kira yang pas dengan tepuk empat apa dulu? Konsentrasi. Pas enggak ya? Pas ya, coba. Coba. Tepuk empat, Konsentrasi. masih ingat dengan tepuk satu tadi apa? Yes. Oke, milih. Oke, kita ulang lagi dari tepuk satu. Tepuk satu, Yes. tepuk dua, Oke. tiga, Semangat. empat. Konsentrasi. Kalau lanjut ke lima, tepuk lima, wok, 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 wok. Kira-kira apa yang pas ya? Kalau apa? Siap belajar. Boleh dicoba. Coba Bu Titis coba. Lima, Siap belajar. pas ya? Oke, dicoba ya bersama-sama. Tepuk lima. Siap belajar. Tepuk tangan dong. Sekarang dari 5, ya, 5, 4, 3, 2, 1. Coba ingat enggak ya? Tepuk 5, Siap belajar. 4, Konsentrasi. 3, Semangat. 2, Oke. 1. Tepuk gembira. Terima kasih luar biasa. Terima kasih ibu semuanya. Lanjut ya. Saya lanjutkan tentang sosialisasi budaya positif di TKKI Putra. Saya lanjutkan, apa sih budaya positif itu? Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Itu yang dinamakan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah keyakinan atau kebiasaan yang berpihak pada murid
untuk perkembangannya menjadi pribadi yang kritis, berhormat dan tanggung jawab. Jadi mungkin bisa dikatakan dengan apa? Pembiasaan-pembiasaan yang dilakukan oleh anak menjadi anak yang berkarakter baik tentunya. Itu yang dinamakan, mungkin yang dinamakan dengan budaya positif. Jadi kita di sini akan menyampaikan tentang apa saja yang termasuk dengan budaya-budaya positif yang bisa dilakukan oleh kita sebagai pendidik untuk anak-anak untuk mencapai anak-anak yang berkarakter positif, tentunya melalui pembiasaan-pembiasaan yang baik. Selanjutnya, sebagai pertanyaan pemantik, ini menurut panjenengan setuju atau tidak setuju? Jadi pendapat jenengan ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira jenengan setuju enggak? Monggo Bu Ali, Bu Boy. Terima kasih atas kesempatannya. Kalau menurut saya Ibu, kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu kurang efektif. Bagi saya itu kurang efektif. Kenapa? Karena anak itu kadang dihukum itu masih bisa mengulang lagi. Oke, anak tidak cerdas. Kadang anak itu ingin mendapatkan hukuman karena anak-anak itu ingin mendapatkan perhatian yang lebih dari gurunya. Misalnya seperti itu. Oke, kalau pendapat saya seperti itu. Oke, terima kasih. Ini pendapat dari Bu Ani tentang hukuman dapat mendisiplinkan anak. Tadi dari Bu Ani kurang efektif ya. Kalau kita mau mendisiplinkan anak, kalau dengan hukuman itu beliaunya berpendapat kurang efektif karena anak bisa mengulangi. Mungkin ada pendapat yang lain. Apakah dengan hukuman anak-anak itu bisa disiplin kalau kita dengan mampu kritis? Kalau proses hukuman itu dari segi katanya saja itu kadang-kadang membuat anak seperti trauma. Artinya kadang mereka yang tidak jelas dengan hukuman. Hukuman itu tidak bisa berulang seperti kata Bu Ani tadi, bisa berulang lagi. Kadang hukuman itu membuat anak lebih terpacu untuk melakukan kesalahan lagi. Seperti itu ya. Oke, saya kok setuju ya, sangat setuju nih. Terima kasih Bu Titis ya. Hukuman itu membuat anak tertrauma karena mungkin hukuman itu bisa membuat rasa sakit. Karena kalau hukuman itu biasanya, cenderung ke fisik ya. Itu bisa menimbulkan trauma sehingga anak-anak itu nanti mungkin akan bisa mengulang kesalahan. Ada yang lain? Berarti begini Ibu, kalau mendengar kalimat hukuman dapat mendisiplinkan anak, kira-kira kurang pas nih, kita sudah kurang pas karena jelas hukuman dari kata hukuman itu sudah menakutkan ya, kadang bisa menimbulkan trauma juga dan kemungkinan bisa anak-anak mengulangi kesalahan yang itu. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kalau menurut pandangan berbeda. Hukuman dengan membaca, mungkin contoh ya, anak terlambat terus disuruh membaca mungkin berapa halaman atau menulis kalimat saya tidak akan mengulangi lagi berapa halaman atau membersihkan halaman sampai bersih, itu bisa meningkatkan disiplin. Itu menurut pandangan bagaimana? Monggo. Kalau saya kurang pas kalau memberikan hal itu. Karena apa, kadang hukuman seperti itu tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan anak. Mungkin benar apa tujuan kita memberikan hukuman membaca itu kan memang membaca, membersihkan itu positif. Tapi kadang kurang pas dengan apa yang dilakukan kesalahan anak-anak. Anak tidak tahu apakah kesalahannya itu kesalahan katakan tidak pas dengan hukuman yang diberikan.
saya cuma terlambat kok disuruh membersihkan halaman, merasa keberatan. Kadang anak malah berontak kalau menurut saya seperti itu. Kalau menurut panjenengan berikut, mungkin ada yang dapat dari psikis anak mungkin kan kalau yang namanya hukum tentu saja itu nanti jadi fokus teman-teman yang lain untuk memperhatikan dia ya bukan hukum. Nah kondisi kejiwaan anak, sosialnya, emosionalnya terutama kontrol emosinya anak itu kan tidak sama. Kadang mereka begitu dilihat sama temannya, kamu dulu akan timbul lagi masalah baru lagi, ya kan? Nanti dia itu otomatis anak yang hukum itu menjadi pusat perhatian. Jadi ada yang pertama psikisnya dia bisa minder, yang kedua dia bisa punya rasa dendam. Artinya nanti awas ya, kamu kalau melakukan kesalahan sama seperti yang saya lakukan, saya pun akan berbuat sama dengan yang kamu lakukan pada hari ini. berarti pengaruh pada psikis anak ya. Berarti ini kurang pas juga ya memberikan hukuman dengan cara walaupun itu kelihatannya hukuman itu hukuman yang positif ya, membaca atau membersihkan halaman itu positif tapi kurang pas ya, karena mungkin akan menimbulkan masalah poli. Terima kasih. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Memberi penghargaan. Misalnya ada anak kegiatannya mungkin lebih dulu selesainya atau bagus hasilnya, kemudian kita kasih rewardnya berupa mungkin pensil atau kalau penghargaan itu hadiah atau itu. Nah itu menurut panjenengan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu berguna. Kalau kita sebagai guru PAUD biasanya sudah terbiasa dengan hal seperti itu ya. Kadang memuji anak yang mempunyai keberhasilan. Nah itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Menurut jenengan bagaimana, setuju tidak ini? Benar apa enggak ini? Memang benar meningkatkan motivasi belajar anak apa tidak? Mungkin bisa meningkatkan, cuman menjadikan anak ketergantungan atau ngarep. Jadinya ketika dia melakukan suatu kebaikan karena dia ingin mendapatkan penghargaan, jadi dia melakukan kebaikan karena bukan karena ini. Iya betul, karena ikhlas untuk melakukan, tapi karena dia mengerti. Jadi mungkin pintar-pintarnya kita lawan ya, ketika memberikan penghargaan juga. Ya, betul, berarti tidak semua betul. Jadi dari ketiga pernyataan ini bisa disimpulkan tentang cara kita mendisiplinkan anak. Ya. Kalau di sini ketika saya mempelajari tentang beberapa modul kaitannya dengan pemaparan dari Ki Hajat Dewantoro tentang disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Internal itu dari dalam diri kita, dari dalam anak itu sendiri. Jadi kita itu sebagai pendidik mampu untuk menunjukkan disiplin tapi dalam diri anak, bukan karena untuk dapatkan penghargaan, bukan karena dapat hukuman biar tidak dapat hukuman atau dari hukuman tadi. Jadi ketika anak melakukan suatu kebaikan, ketika anak belajar itu karena keikhlasan dari dirinya dulu, bukan karena aku bilang guru biar aku lebih dari teman-teman biar dapat hadiah, itu bukan. Itu yang dinamakan disiplin menurut Ki Hajat Dewantoro. Jadi kita sebagai guru diharapkan untuk bisa menimbulkan disiplin internal yang timbul dari diri sendiri. Kemudian lanjut, topik yang akan saya sampaikan di sini adalah topik dalam eksplorasi budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian tentang keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dulu kita
familiar dengan peraturan kelas, dinamakan peraturan kelas. Kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya restitusi, 5 posisi kontrol, dan yang terakhir restitusi segitiga restitusi. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan. Sebelumnya satu, 5. Terima kasih. Tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Sebelum lanjut, di sini bisa kita baca bersama. Ada A dan B. Ada Anda dan teman Anda. Sobeklah cari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan dan teman Anda akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dan yang B, teman Anda itu bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Paham ya? Kita tulis sesuatu yang berharga, kemudian kita kepal. Nah, kalau salah satu teman panjenengan berusaha dirayu, apa mungkin bisa diancam, bukti caranya, bagaimana caranya biar bisa tertunda. Apakah bisa enggak? Coba kita praktek bersama-sama ya. Ini sudah saya siapkan. Monggo Bu. Dan ini speaker mungkin gambar atau apa, satu saja, satu pasang. Mungkin balita. Iya, balita sama Bu Titis. Satu saja, satu pasang. Balita sama Bu Titis. Iya, boleh monggo. Yang Mbak Lilis yang menulis apa Bu Titis sama Balita yang menulis, yang merebut Bu Lilis? Oh, yang merebut dua, oke ya, semakin banyak. Monggo, ini sidangnya menjauh. Silakan. Yang merebut siapa ini? Sambil duduk saja tidak apa-apa. Oke, sudah siap? Sudah siap ya? Bisa kita mulai 1, 2, 3. Boleh dengan boleh dimulai. Nah, oke, bisa menunjukkan nggak? Ada yang merayu mungkin, ada yang duduk. Nah, itu bisa kita gambarkan ya. Itu adalah kekuatan anak-anak ketika dia itu punya keyakinan yang kuat, dan kita sebagai pendidik berusaha untuk apa? Membuka, iya, buka. Apakah kita bisa mengendalikan atau tidak? Gitu. Lanjut. Di sini kita gambarkan bahwa untuk stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah bisa? Kalau menurut teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita berusaha memahami, bisa. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
bisa satu kesalahan. Kalau menurut saya kadang belum, karena kadang orang itu punya alasan, iya, alasan. Meskipun kadang yang dia lakukan itu suatu kesalahan. Makanya kita sebagai pendidik tidak boleh memvonis anak itu kamu salah, kamu itu nakal, oke, betul. Kita perlu mengkaji lagi kenapa dia melakukan seperti itu. Semua perilaku memiliki tujuan, betul nih. Walaupun itu dianggap perilaku itu salah. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Seperti tadi, ketika kita melakukan sesuatu yang kita inginkan, ya, orang lain berusaha untuk merebut, kita pasti berusaha. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Betul ya? Cuma itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, betul ya? Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Pemaksaan ada pada saat tujuan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama itu bisa menciptakan pilihan-pilihan baru. Bisa ya? Model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang-menang itu model berpikir positif, memberikan pemikiran yang positif. Lanjut. Apakah makna disiplin? Oke. Berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kalau kita manai ya, kalau kita banyak dengan pemikiran Dewantara tadi, disiplin itu sesuatu apa yang timbul dari kebenaran, bukan karena ancaman, hukuman ataupun untuk penghargaan. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bangsa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Betul ya? Sesuai. Ini pendapat dari William Glasser pada teori kontrol tadi yang disampaikan tadi. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tidak asing lagi ya, karena kita sudah memakai kurikulum kita tidak asing dengan profil pelajar Pancasila yang meliputi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, gotong royong serta kreatif. Jadi 6 item itu dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, teori motivasi hubungan dan penghargaan, restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini menurut Diana Dusen dalam bukunya Restructuring School Discipline.
Yang pertama, motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya. Selanjutnya, motivasi eksternal lagi untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Kalau motivasi eksternal itu motivasi dari luar untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya apa ya ketika saya melakukannya nanti? Apa ya yang akan saya dapatkan? Jadi dia mengharapkan sesuatu ya. Jadi dia melakukan karena ada motivasi, tapi bukan dari dalamnya, tapi dari motivasi luar. Selanjutnya motivasi internal untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ketika saya akan melakukan, jadi saya nanti akan jadi apa ya? Nah, ini tujuan disiplin positif, yaitu motivasi internal, yaitu menumbuhkan dorongan atau motivasi dari dalam atau dari diri kita sendiri. Selanjutnya, merdeka menurut Richard Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Maksudnya bagaimana menurut jenengan itu? Cakap buat memerintah diri sendiri. Ini menurut Richard Dewantara, ini arti merdeka. Kalau dikaitkan dengan disiplin internal tadi, disiplin dari dalam, ini pas nih, sesuai nih. Dia bisa memerintah dirinya sendiri, bukan diperintah. Iya, bukan keikhlasan. Jadi yang dinamakan merdeka itu seperti itu, yang dimaksud dengan oleh Richard Dewantara. Jadi ketika anak-anak melakukan itu karena dianya sendiri yang memerintah, bukan karena gurunya, ya, bukan karena gurunya, bukan karena biar tidak dapat hukuman, bukan karena agar mendapatkan penghargaan. Nah, itu yang dimaksud dengan merdeka. Jadi anak-anak melakukan kegiatan itu karena dorongan dari betul. Dihukum oleh penghargaan. Padahal senang ya kalau kita dapat penghargaan. Senang apa betul? Senang. Tapi kalau ternyata nih ketika kita mendalami, kadang penghargaan itu bisa menjadi hukuman buat kita ya. Kadang kalau tidak mawas diri, karena penghargaan bisa merusak karakter kita. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Kok bisa ya? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang atau yang meminta atau yang membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak pemberian penghargaan, yaitu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kalau penghargaan merusak hubungan, menurut panjenengan itu bagaimana? Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan merusak hubungan. Misal seperti ini. Ketika ada anak yang berhasil dalam belajar mendapatkan penghargaan, kita berikan penghargaan. Apakah tidak menimbulkan rasa betul? Akhirnya nanti ada istilah apa sekarang yang lagi bullying, ya, dibully. Akhirnya diajak, malah diajak. Dia dapat penghargaan tapi malah diajak oleh orang. Nah, itu yang dimaksud dengan penghargaan merusak hubungan. Tapi apakah tidak perlu penghargaan itu? Perlu, tapi kita pandai-pandai untuk mendapatkan. Lanjut,
dihukum oleh badan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik atau motivasi internal, penghargaan mengurangi motivasi dari dalam. Itu sudah jelas ya, karena apa? Anak-anak melakukan sesuatu kebaikan atau belajar karena hanya ingin mendapatkan penghargaan. Jadi yang dimaksud dengan hukum adalah penghargaan seperti itu. Sekarang tindakan guru, mari berdiskusi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Coba kertasnya tadi masih ada ya? Pegang satu-satu, monggo satu-satu. Nah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 kalimat. Nanti panjenengan nomor tinggi 1 sampai 7. Kalimat ini termasuk hukuman atau konsekuensi. 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi untuk jenengan. Kalau konsekuensi itu anak mendapatkan istilahnya, kalau hukuman itu hukuman yang mengarah ke fisik. Kalau konsekuensi itu anak mendapat, ya dikatakan tindakan karena dianggap salah. Tindakan yang dianggap karena melakukan kesalahan. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah. Murid diminta untuk push up 15 kali tidak menggunakan masker ke sekolah. Karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Bersihin apa? Iya, meja karena dia menumpahkan. Jadi konsekuensi itu tindakan karena anak itu diberikan tindakan karena dia dianggap salah. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Oke, oke. Menurut jenengan yang pertama hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Mencatat 100 kali konsekuensi. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket. Hukuman ya. Yang ketiga, mengganti murid diminta untuk push up. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Dengan apa konsekuensi ini? Hukuman. Kalau kita lihat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi, termasuk hukuman. Karena di sini akan lelah yang jelas. Kemudian
mungkin tidak jerat, mungkin ya. Karena apa? Dia merasa kuat. Kalau dia berhasil sampai 1 kali, mungkin dia merasa kuat banget. Kemudian yang kedua, hukuman. Yang ketiga, hukuman. Konsekuensi. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian sekolah, hukuman. Lari main PJK basket 2 kali karena telah konsekuensi karena mengelilingi lapangan itu dianggap sesuai dengan pelajaran yang iya. Lanjut ya. Hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, membuat anak sakit, termasuk hukuman dia, anak membenci kedisiplinan. Paksaan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, membuat anak merasa tidak nyaman dan dalam jangka waktu pendek, anak menghargai disiplin, stimulus, tanggapan, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Lanjut. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu yang dinamakan restitusi. Sekarang mari kita amati tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Yang pertama, hukuman. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, hukuman, murid atau anak membenci peraturan. Ini menciptakan identitas gagal. Setuju apa betul? Setuju. Monggo kalian bisa. Lanjut, konsekuensi. Oke, kita menumbuhkan disiplin anak dengan konsekuensi. Yang mana sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturan yang mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Murid atau anak menghormati peraturan. Ini kalau konsekuensi netral, bisa menciptakan identitas sukses atau disiplin. Tapi di situ ada korban bisa diabaikan, ada sesuatu yang negatif. Lanjut, sekarang restitusi. Jadi hukuman untuk menumbuhkan disiplin itu tadi melalui hukuman yang pertama, yang kedua konsekuensi, yang ketiga restitusi. Kalau yang hukuman tadi jelas gagal ya, tidak bisa. Yang kedua konsekuensi bisa sukses, bisa tidak. Yang sekarang restitusi.
Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ini pertanyaan-pertanyaan pada restitusi. Murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini kalau kita menunjukkan disiplin anak dengan restitusi, dinyatakan identitas sukses atau disiplin akan sukses. Apa tahu ciri-ciri restitusi? Ada 9. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hukuman. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Selanjutnya, eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita melakukan peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau keyakinan kelas itu dianggap lebih mendorong anak untuk memiliki keyakinan atau motivasi dorongan intrinsik daripada dengan istilah peraturan. Kan kalau peraturan itu diatur-atur begini, anak itu merasa punya aturan ya. Yang termasuk budaya positif yaitu lingkungan positif, pengaruhnya ya, lingkungan positif yang lebih besar. Kemudian keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sekarang kita berbandingkan. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau dibuat keyakinan kelas ini sebandingnya. Kalau peraturan kalimatnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain atau berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Kalau keyakinan kelas, kesehatan. Gak mungkin bisa peduli kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau bersabar. Gunakan masker. Kesehatan, menjaga kesehatan atau menjaga keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Menjaga keselamatan atau keamanan. Jadi mungkin lebih ke kalimatnya kalau keyakinan kelas itu. Jadi kalau peraturan itu seolah-olah itu diatur. Kalau keyakinan itu timbul dari diri kita, dari diri anak. Lanjut.
Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Apa sih kebutuhan dasar manusia? Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua, penguasaan. Yang keempat, kesenangan. Yang ketiga kesenangan ya. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, bertahan hidup. Itu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi kita butuh kelima itu. Anak-anak itu butuh mendapatkan kasih sayang dan rasa diterima. Terus penguasaan. Penguasaan itu dianggap anak-anak itu bisa. Yang keempat, kesenangan. Yang ketiga, kesenangan. Yang keempat, kebebasan. Butuh bebas. Yang kelima, bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Jadi dikatakan kebutuhan dasar manusia, anak-anak kita harus tahu kalau anak-anak itu butuh kelima itu. Jadi di sekolah kita sebagai pembimbing harus bisa memenuhi kelima dasar manusia itu. Jadi anak merasa mendapatkan kasih sayang, diterima dengan baik antara teman-teman dan gurunya. Kemudian penguasaan, kesenangan, kebebasan, dan bertahan hidup. Lanjut pada 5 posisi kontrol. Lima posisi kontrol. Yang pertama, menghukum, membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Jadi kita bisa menempatkan di mana sih sebenarnya ketika anak-anak itu berbuat sesuatu yang dianggap salah, itu kita berada di mana? Apakah kita sebagai penghukum atau pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Kira-kira kalau pandangannya sebagai apa ini? Di antara 5 itu, ketika anak-anak dianggap melakukan sesuatu hal yang tidak pas atau kesalahan. Contoh kalau penghukum, teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Ayolah lakukan demi ibu. Ketika anak melakukan, ayo lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak ibu pernah bantu ketergantungan murid melakukan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Saya pikir bapak atau ibu teman saya ternyata begitu. Itu kalau menjadi teman, lemah, tidak mandiri, tergantung. Itu kalau menjadi teman. Mungkin ada yang lain sebagai apa? Kalau penghukum langsung betul dikali. Kita sebagai pengasuh anak usia dini, ini kalau penghukum jelas. Pemantau, menghitung dan mengukur apa peraturannya, menyesuaikan diri bila diawasi. Murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Meniti beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini, menguatkan pribadi. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas.
bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Kira-kira manajer ya, pas sekali ya, menghargai diri sendiri. Ini dinyatakan kalau kita menempatkan diri kita sebagai manajer, ini identitas atau kontrol, jadi dinyatakan sukses. Lanjut, segitiga restitusi. Apa ada segitiga restitusi itu? Segitiga restitusi ini adalah tahapan ketika kita akan menyelesaikan masalah bersama anak. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Jadi ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan, jadi anak-anak itu ada tahapannya sebelum kita mengajak anak itu untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi contohnya ketika ada anak yang masuk sekolah terlambat, datang ke sekolah terlambat. Kalau kita di pendidikan anak usia dini di TK, anak-anak terlambat tidak dipermasalahkan dia karena apa? Anak-anak datang ke sekolah saja sudah bagus ya, meskipun itu terlambat karena mungkin faktornya berhubungan dengan orang tua, mungkin orang tua yang sibuk atau apa. Jika terjadi anak-anak melakukan sesuatu yang dianggap salah, jadi anak-anak itu ditanya dulu, distabilkan identitasnya dulu. Jadi contohnya kenapa tuh kamu kok hari ini datang ke sekolah terlambat? Jadi kita tidak bisa langsung tidak boleh terlambat, besok boleh diulangi lagi ya, karena apa? Setiap anak melakukan sesuatu pasti ada alasan. Setelah itu ketika anak mengungkapkan alasannya, kemudian kita ingatkan lagi tentang keyakinan atau kesepakatan. Kalau dulu tadi dinamakan peraturan, yang pas adalah kesepakatan atau keyakinan. Kesepakatan kita kan kalau sekolah di jam ini, besok kalau ibu tidak sibuk atau anak-anak bangunnya pagi, tidurnya jangan malam-malam, dia bisa bangun pagi. Kemudian lanjut, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini yang menstabilkan identitas tadi ya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, tidak ada manusia yang sempurna. Ini contoh-contohnya. Kalimat-kalimat yang bisa disampaikan kepada anak ketika pada menstabilkan identitas. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak atau ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Kemudian validasi kebutuhan. Guru berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maka kamu belajar cara lain untuk dapat yang kamu butuhkan tanpa harus kamu memukul. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Seperti itu. Itu contoh-contoh
kalimat pada validasi kedua. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Contohnya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Itu kalimat-kalimat sebagai contoh ketika kita akan menyelesaikan masalah ketika anak melakukan suatu kesalahan. Selanjutnya, intervensi 30 detik. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kapan kamu siap untuk mulai? Peraturannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Apa yang kamu ingin? Peraturannya apa? Nah, itu contoh-contoh pertanyaan-pertanyaan yang bisa sampaikan kepada. Selanjutnya refleksi. Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita sampai pada Refleksi. kegiatan pada siang tadi. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Peran Among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini? Nah, ini saya minta pendapat panjenengan. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Monggo minta pendapatnya. Ketika mengikuti sesi ini, kira-kira apa sih yang ingin dirubah dari apa yang sudah kita lakukan? Monggo. Monggo Budian. Mungkin cara kita mengatasi anak ketika berbuat salah mungkin atau bagaimana ketika anak itu berhasil melakukan sesuatu. Monggo, kalau kemarin apa-apa kita memberikan reward, apa sudah pas apa belum, mungkin monggo Budian. Dari sesi yang kita pelajari tadi, saya mengambil kesimpulan bahwa ternyata menghukum anak itu tidak menyelesaikan masalah. Dari situ saya ingin merubah bagaimana cara mengatasi anak-anak yang sudah melakukan kesalahan tersebut. Bagaimana cara saya untuk menjadikan anak itu bisa melakukan sesuatu sesuai dengan tumbuh dari hati nuraninya anak sendiri, atau kita membuat anak itu bagaimana anak itu bisa ikhlas setiap melakukan sesuatu. Oke, terima kasih. Luar biasa. Nah, betul. Jadi anak-anak kita membangun karakter anak yang mempunyai motivasi timbul dari diri kita sendiri. Terus ketika anak-anak melakukan suatu kesalahan atau kita tidak menjadi posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik, motivasi dari dalam. Rasanya bagaimana panjenengan ketika mengikuti sesi ini? Mengikuti Senang sekali Bu. Perasaan saya ya alhamdulillah senang Ibu. Dengan adanya sesi ini saya lebih memahami lagi apa itu makna disiplin dan motivasi intrinsik terhadap anak. luar biasa, terima kasih.
Yang selanjutnya, peran among seperti apakah yang saya telah lakukan selama mengikuti modul ini? Monggo, peran among seperti apa? Iya, contohnya tadi seperti contohnya kita sebagai pemantau, sebagai manajer, atau sebagai teman. Mungkin setelah mengikuti sesi ini kita ingin menjadi seperti apa, yang kemarin seperti apa. Setelah mengikuti sesi ini saya ingin jadi seperti apa, mungkin Bu Marwati monggo. Karena mungkin kalau manajer itu untuk anak-anak usia dini sangat kasihan. Jadi kita tidak langsung memvonis anak itu salah atau apalagi sampai menghukum ya. Karena kalau menghukum itu akan menimbulkan tidak menyelesaikan masalah dan akan menimbulkan masalah baru. Yang keempat, saya akan menjadi ama yang seperti apakah setelah mengikuti modul ini. Seperti tadi Bu Marwati menjadi seperti manajer. Terima kasih luar biasa ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini telah mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di TK Gayo Putra. Semoga kita bisa menghadirkan atau menumbuhkan karakter-karakter anak yang positif, tentunya melalui kebiasaan-kebiasaan yang baik di TK Gayo Putra yang sudah kita lakukan bisa ditingkatkan kembali. Terima kasih. Demikian sosialisasi yang saya sampaikan tentang budaya positif calon guru penggerak angkatan 7 TK Gayo Putra Desa Lima Kecamatan Arjosari. Terima kasih kami sampaikan. Sebelum saya tutup, coba kita berdiri 1, 2, 3, 4, 5, siap. Kita tutup sosialisasi siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan dari saya, apabila ada kesalahan ataupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Semoga bermanfaat. Akhirnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.